Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini guys ya. Jadi mau ngebahas lagi, ini temanya lagi Piala Dunia ya. Tentu orang-orang pada nonton bola ya, walaupun saya sendiri nggak paham ya. Maksudnya nggak terlalu ngikutin, cuman ya nonton video-video potongan aja yang ada di TikTok gitu ya. Nah, kali ini pengen ngebahas guys, ini ada aplikasi Piala Dunia ya, yang katanya bisa untuk menghasilkan uang. Nah, gue bingung nih arahnya, apakah arahnya nggak jauh-jauh dari judi atau emang ya investasi seolah-olah investasi di Piala Dunia 2026. Gue nggak tahu nih ya. Biasalah ada di Facebook dan udah pasti kecium ini aplikasi Ponzi. Jadi kalian wajib hati-hati kalau misalkan diajak ke dalam aplikasi ini ya guys ya. Oke. Terus ini aja, dan kita sekarang pindah aja guys ke kemana, ke aplikasinya. Ini kita pindah dulu guys, gua atur dulu bentar ya. Oke, jadi kalau di websitenya gitu ya, walaupun di sini gue sebut aja aplikasi biar gampang ya. Oke. Terus kalau kita lihat di mana di aplikasinya, dia tuh ada pemberitahuan guys kayak gini ya, kayak pengumuman platform ya, selamat datang nih ya, periklanan stadion olahraga global. Oh ternyata periklanan. Platform ini telah resmi diluncurkan 30 Desember 2026. Beroperasi hingga, resmi diluncurkan dan direncanakan beroperasi di Indonesia. Beroperasi, ya Allah kenapa sih typo mulu ini mulut, maaf ya. Oke, daftar sekarang, undang teman, oke, penarikan, ada sertifikat begini guys ya. Oke, kita konfirmasi aja ya. Nah ini kurang lebih tampilannya kayak gini guys. Nah ini kita lihat aja, ini ada produk. Nah kita lihat produknya apa. Oke, mungkin kita investasi ke stadion ini, stadion besar yang mungkin yang sedang digunakan di Piala Dunia. Mungkin ya guys ya, karena gue nggak tahu apa Piala Dunia ini dilaksanakan di mana aja, gue nggak tahu, nggak terlalu ngikutin. Kalau kalian tahu boleh bantu komen ya. Oke, terus kalau kita lihat lagi ya kayak gini doang. Otomatis semakin besar itu semakin ke bawah guys kalau kita scrolling. Nah kalau kita lihat bagian atas ya kan, tapi ini gede banget ya, 1,9 juta 1,9 juta pendapatan. Oke, investasi dari 150.000, siklusnya 90 hari, dan pendapatan harian kalian itu 21.000. Wow, sebenarnya nggak, kalau Ponzi mau bertahan berapa lama tuh kita bisa lihat juga dari keuntungan harian, berdasarkan juga kita lihat dari investasi atau deposit kita ya. Sebenarnya ini nggak terlalu besar ya, harusnya sih bisa bertahan beberapa bulan. Tapi ya layaknya ini aplikasi Ponzi gitu ya guys ya, ya ujungnya tipu-tipu aja gitu ya. Dan menurut gua kalau orang baik nggak mungkin main aplikasi Ponzi. Jadi ya kalian bisa simpulkan sendiri. Terus kalau kita lihat cuma gitu doang. Terus ada tim saya yang juga kalau kita lihat di sini ya udah sangat amat terlihat Ponzi-nya dari level 1, level 2, level 3. Nih ya, keuntungan 35%, 2%, 1% ya. Tentunya inilah yang dikejar sama beberapa pemain ya. Dan mungkin dari kalian tuh kayak Ponzi itu apa sih kak? Ya sebenarnya gampangnya itu kayak kalian daftar ke aplikasinya, kalian gunakan kode referral ataupun kode undangan orang lain. Ketika kalian deposit itu sekian persennya itu masuk ke kantong orang yang kalian gunakan kode referralnya. Nah misalkan kalian ada di posisi level 1 atau yang paling atas gitu ya, udah 35% ya, maka kalian deposit 100.000, 35.000 udah langsung masuk dengan cuma-cuma ya. Jadi sekali lagi gue cuma bisa bilang hati-hati kalau kalian diajak ke dalam investasi seperti ini, karena gitu ya guys ya, yang diuntungkan hanya sebagian orang, sisanya akan mengalami kerugian.
Karena ekosistem yang dibangun di dalamnya itu ya cuma berdasarkan uang yang masuk ya. Uang yang masuk dari anggota. Jadi kalau aplikasi ini sudah tidak ada orang yang mau join, sudah tidak ada orang yang mau gabung, udah kelar, selesai gitu ya. Jadi ini buat kalian orang awam, hati-hati. Dan kalaupun secara logika ya guys ya, secara kita mikir gitu kayak investasi di stadion buat apa gitu. Terus gue daftar dengan menggunakan nomor telepon asal-asalan pun bisa masuk. Dan kita awal-awal langsung dapat 15.000 ya, biasalah ya, duit-duit pancingan supaya kalian mau deposit. Dan kalaupun kalian mau tarik nih duit ini, minimum penarikannya 50.000 ya, gak semudah itu ya. Kalau kita lihat lagi tentang kami, kita lihat nih, ternyata dia kayak mengatasnamakan FIFA guys, FIFA, padahal ya aplikasinya jelek banget gitu ya, Ponzi gitu. Oke, terus kalau kita lihat lagi di sini, kita back aja kali ya. Udah, ini produk saya cuman nggak ada gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada gimana-gimana, tampilannya ya sangat amat Ponzi, selesai. Nggak ada perbedaan signifikan. Dan secara logika kayak kalian sewa stadion buat apaan, iklan misalkan gitu kan, tapi kan nggak dijelasin gitu ya. Kalian bayar investasi di sana itu di bagian apa, untuk apa gitu, periklanannya kah, untuk penjualan tiket kah, atau apa. Dan nominalnya 150.000. Mohon maaf, ini kayak terlalu receh untuk sekelas stadion. Tiketnya aja mungkin harganya nggak segitu guys, tapi kalian investasi segitu kan kayak jauh banget ya gitu ya. Ya sekali lagi gue cuma bisa mengingatkan buat kalian hati-hati, karena menurut gue juga masih banyak aplikasi investasi di luar sana yang sudah benar-benar diawasin sama otoritas ataupun lembaga terkait ya guys ya. Itu udah banyak banget, apalagi yang ada di Indonesia. Dan mungkin gue sering lebih merekomendasikan aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia gitu ya. Kalaupun kalian nanya, gue kadang gak bisa sebut gitu ya. Kalian searching aja di Google, itu udah banyak banget. Dan tergantung juga investasi apa yang ingin kalian jalankan gitu ya. Bukan kalian cuma ikut-ikutan orang biar terlihat keren gitu, padahal kalian gak paham tentang investasinya. Yang perlu kalian pahami adalah sebelum kalian investasi, kalian paham dulu guys. Itu kunci utama. Dan misalkan kalian gak paham dengan investasi ini, masih banyak investasi lain gitu yang bisa kalian pahamin. Jadi gak mentok kalian di satu investasi itu aja biar terlihat keren gitu ya. Enggak gitu ya guys ya. Dan lebih baik dijauhin aplikasi-aplikasi modal seperti ini ya, karena ujung-ujungnya kalian cuma bakal ditipu aja ya. So mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya komentar lainnya ataupun requestan gitu ya, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah seperti biasa, atau melalui email @kinanhe@gmail.com gitu ya, ada di deskripsi. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.